Sebenarnya kita buka Tomorrow Coffee di dalam 2 tahun sudah 600 toko dan sudah sebar ke seluruh Indonesia. Aku syuting bolak-balik, ngemsi sampai tipes pun aku tidak akan bisa sesukses Pak Super ya. Sebenarnya tetap kita jaga service level. Jaga service level adalah kita nomor satu jaga speed. Karena customer sama ke toko dia pesen kopi dia mau cepet karena dia kan mau hemat waktu. Even kita kerjasama dengan GoFood sebagai partner GoFood, sebelum driver ke toko kita sudah siapin. Jadi dari sisi Tomorrow Coffee sebenarnya nomor satu kita 100% dari biji Arabica. Jadi kita komitmen dengan the best quality kopi. Dia mah bisnisnya udah mesin kopinya udah ratusan. Jangan gitu, jangan langsung pesimis seperti itu karena semua bisnis ini bisa diterapkan secara optimal selama kita tahu strateginya. Selamat tahun baru 2025. Ini adalah episode perdana yang khusus tayang di 2025 dan juga sekaligus officially secara resmi kita sudah masuk ke season kedua. Rasanya begitu terharu sekali. Ngopi bersama GoFood, ngobrol pintar bersama GoFood bareng-bareng sama aku Soraya Hilmi sudah masuk season kedua. Tandanya kurang lebih ya teman-teman sudah melewati fase 1 tahun nih. Kita udah berbagi berbagai macam ilmu secara gratis tentunya. Kita juga sudah sempat mengadakan berbagai macam gelaran event yang melibatkan banyak teman-teman UMKM di dalamnya. Dengan harapan tentunya partner GoFood Manis. Semakin laris manis dan super spesial membuka acara yang super istimewa dengan bintang tamu yang super bombastis. Wow, wadidaw. Kita sudah menyiapkan bintang tamu yang kita nih deg-degan banget nih karena beliau menyempatkan waktunya untuk mau hadir di tengah-tengah kita semua. Jadi episode kali ini disimak baik-baik. Ayo dikeluarin semua buku catatannya. Ada ilmu-ilmu penting yang mau kita petik dari episode kali ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ini adalah satu kehormatan. Beliau adalah CEO dari Tomorrow Coffee Indonesia, Mr. Super Wen. Gila. Dari tadi udah dikodein ya, super. Memang nama adalah doa ya guys ya. Orang tuanya memberi nama super sehingga beliau menjadi seseorang sosok yang emang super banget. Kita panggilnya Pak Su. Gak boleh ada yang protes ya. Pak Super sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Pak Super ini sudah melanglang buana terutama ya untuk pembahasan seputar bisnis UMKM, F&B di Indonesia. Tamu kali ini pertama kali dong ya gabung untuk ngobrol bareng sama teman-teman dari komunitas partner GoFood sendiri. Jadi kita ucapkan selamat datang. Terima kasih Maya. Apakah aku perlu menggunakan bahasa bule untuk ngobrol dengan Pak Super? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia karena udah berapa lama di Indonesia? 17 tahun. 17 tahun, gak main-main nih. Aku ngutip sedikit ya, walaupun sebenarnya sudah populer sekali untuk Tomorrow Coffee sendiri. Aku mengutip dari bisnis.com. Tomorrow Coffee itu pertama kali bukanya di tahun 2022. Betul. Tanggal 9 Agustus itu kalau nggak salah ya kita mulai beradaptasi sesudah lockdown dibuka ya. Betul. Dari 2020 udah mulai ada pergerakan lah ya. Nah muncullah pula Tomorrow Coffee yang akhirnya meramaikan untuk para pecinta kopi di Indonesia. Jadi meramaikan waktu itu lagi banyak banget berlomba-lomba nih local coffee yang hadir nih brandnya di Indonesia sendiri dan juga dilansir di Global Coffee Reports pada akhir 2023 berarti kurang dari 1 tahun Tomorrow Coffee ini sudah berencana membuka 400 toko tanpa sistem franchise ataupun waralaba. Gokil. 400 yang gak main-main itu ibarat minum kopi melek terus ya gue rasanya. Terjaga terus di Pak Super. Dan bisnis kopi startup ini sendiri ingin membuka gerai dengan rata-rata 2 gerai baru setiap harinya. Total 1.500 toko pada akhir 2024 kemarin. Wow. Wah, apakah sudah waktunya kita berteman dengan orang-orang sukses seperti Pak Super ya, biar ketularan rezekinya. Dan luar biasanya ya, perluasan toko ini pun melibatkan negara-negara lain seperti di Singapura, Filipina, dan juga China. Pendekatan dari Tomorrow Coffee sendiri itu untuk berinovasi yang terinspirasi dari bisnis teh. Wah, kopi kok jadi terinspirasinya dari bisnis teh dan juga susu yang selalu memperbarui penawaran produk, resep, dan tentunya juga kombinasi rasa. Pak, mungkin pencinta kopi
udah pada tahu lah ya di Indonesia ini sama Tomorrow. Nengok dikit Tomorrow. Ibarat mobil kalau mau disalip depannya Tomorrow lagi. Masih seperti itulah gambarannya. Tapi untuk beberapa orang yang keliru menyebutnya seperti aku pikir Tomorrow, ternyata Tomorrow. Boleh diceritakan dulu Pak filosofi atau arti dari nama Tomorrow itu sendiri? Oh ya, benar. Sebenarnya kami ya mengambil namanya Tomorrow inspirasi dari English dan Tomorrow. Tomorrow artinya adalah masa depan atau future. Jadi selalu kita optimize ada masa depan sama future. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Tapi biar ear catchy, kedengerannya tuh unik, berbeda, dibuatlah Betul. jadi Tomorrow tulisannya. Dan disebutnya pun kita menyebutnya tetap Tomorrow ya sebagai Tomorrow brand. Coffee. Yeah. Aku kira emang ini kopi Jepang kali ya. Oh ternyata enggak. Ternyata mengambil dari Tomorrow tadi itu. Betul. Dan Pak Super sendiri dari mana ya ketika kepikiran untuk oke kita fokus di bisnis kopi saja, dan motivasi awalnya saat itu seperti apa? Sebenarnya motivasi awal saya juga suka kopi, minum kopi. Oke. Dan sebelum join Tomorrow Coffee saya juga tiap hari minum 2-3 cup kopi. 2-3 cup kopi. Oke. Ya, memang benar-benar cintain kopi. Itu. Jadi optimize dengan bisnis kopi bisa jalan. Apakah sudah ada bisnis F&B sebelumnya yang sudah dijalankan secara serius oleh Pak Super sendiri waktu itu? Sebelum join F&B sebenarnya saya 15 tahun di retail bisnis, tapi di telco bisnis. Oke. Di telco bisnis. Join Tomorrow Coffee yang pertama kali F&B bisnis kita. Tapi ya kalau dibilang ada benang merahnya kurang lebih ya bisa ya. Kalau bicara retail kan luas. Betul. Sangat-sangat luas sekali cakupannya. Bahkan ada kopi di dalamnya di sana. Nah ini spesifik sekali masuk ke spesifikasi untuk spesialisasi kopi. Karena tadi alasannya karena cinta banget sama kopi aja guys. Sesimpel itu ya. Lagi-lagi kalau mau bikin satu bisnis itu gak perlu jelimet. Kamu sukanya apa? Ya udah difokuskan. Dan akan jadi lebih mudah karena pada dasarnya memang sudah mencintai produk yang ingin dijual tersebut. Nah, untuk Pak Superwang sendiri, Tomorrow Coffee ini kan termasuk ya katakanlah pemain baru. Betul. 2022, ya ampun masih baru berasa kemarin, lagi lucu-lucunya nih umurnya. Notabene juga saya kalau udah ngomongin gerai kopi di Indonesia ada banyak banget Pak. Betul. Banyak banget. Ada 60.000 Hah, serius? gerai kopi. Ini Betul. datanya ini ya, secara data 60.000. Iya, secara data. Itu di luar yang convenience store. Convenience store masih ada 40.000. Wow. Jadi ada potensial oke. 100.000 store mungkin jualan kopi. Wow. Dan itu kalau dilihat pergerakannya cukup dinamis. Jadi tidak ya dinamis. mungkin memang beberapa mungkin ada yang collapse, tapi melihat stabilitas pencinta kopi di Indonesia ternyata masih cukup oke ya. Hingga akhirnya sekarang bisa dikatakan jadi salah satu gerai kopi raksasa di Indonesia. Itu prosesnya seperti apa dalam 2 tahun ini yang paling utama strateginya yang dilakukan? Sebenarnya waktu itu kita masuk di bisnis kopi, kita analisis pasar Indonesia. Satu orang per tahun orang akan konsumsi 153 cangkir kopi average. Itu di tahun 2022. Nah, pada tahun 2008 baru 71 cangkir per orang per tahun. Jadi di dalam 10 tahun terakhir ini Indonesia naik 2 kali lipat dengan konsumsi kopi. Itu luar biasa. Ya, antara memang kebanyakan masalah atau memang kita semakin butuh kopi biar waras kalau kata anak-anak di sosial media. Ya trennya seperti itu. Oke. Jadi ini udah bisa dibilang kopi itu udah masuk kebutuhan pokok, boleh nggak dibilang seperti itu? Betul. Jadi ada sandang, pangan, papan, kopi. Di belakangnya baru internet ya nyusul ya guys. Tapi memang faktanya memang seperti itu ya. Betul. Di mana-mana kita lihat, apalagi kalau di pagi hari, hampir di tangan setiap orang itu selalu ada kopi yang lagi dipegang. Memang sudah jadi bagian dari kebutuhan. Nah, kalau kita lihat persaingannya sangat ketat dong tentunya Pak. Peminatnya memang banyak, tapi kan persaingannya luar biasa. Kira-kira apa yang tetap membuat Tomorrow sendiri optimis kita eksekusi aja bisnis ini? Ya, saingan di mana-mana ya. Semua bisnis ada competition. Pasti. Jadi dari sisi Tomorrow Coffee sebenarnya nomor 1 kita 100% dari biji Arabica. Jadi kita komitmen dengan the best quality kopi. Kedua adalah kita full automatic machine dari Turia kelas. Jadi sehingga kita bikin kopi sangat konsisten dengan jaga kualitas. Ketika kita tahu kopi adalah water filter system, kita juga pakai yang international standard sehingga kita bikin kopinya tetap enak sama yang kualitas terjangkau. Wah berarti seniat itu nih kita kalau udah ngomongin tanpa berusaha mengkotak-kotakan jenis pergerakan bisnis tertentu, namun memang ini kan sudah bentuknya agak lebih masif ya Pak, lebih besar. Betul. Teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang dengan potensi bisnisnya yang masih skala kecil,
apakah bisa juga menggunakan detail strategi yang persis seperti itu tadi yang Bapak lakukan diimplementasikan di perusahaan mereka yang cenderung notabene lebih kecil? Investment lebih mahal. Oh oke. Jadi tapi selama yakin sama quality-nya tetap masih bisa. Sikat aja lah ya. Masih Nah, bisa. jadi teman-teman bilang baru nonton nih, nanti baru 5 menit. Kebanyakan suka gitu. Jadi harus dikasih tahu dari sekarang. Dia mah bisnisnya udah mesin kopinya udah ratusan. Jangan gitu, jangan langsung pesimis seperti itu karena semua bisnis ini bisa diterapkan secara optimal selama kita tahu strateginya. Betul. Dan yang mau kita colong ilmu dari Pak Su hari ini, Pak Su tetap ya. Dari Pak Super hari ini adalah bagaimana ya kita bisa mengelolanya baik itu bisnis kita bukan yang masif, memang bisnis kita kecil-kecilan sekalipun, namun tetap bisa secara optimal dilakukan. Pak, Betul. kalau tadi udah ngomongin pesaing bisnis ada banyak, bisnisnya serupa lagi, mirip banget, nggak bisa dibeda-bedain. Kalau ibaratnya pedagang nasi kan bisa macam-macam ya Pak ya, Betul. bisa nasi goreng, nasi ayam, nasi apa. Tapi kalau kopi kan sebenarnya sempit, di situ-situ aja muternya. Apa yang menjadikan Tomorrow sendiri itu punya unique selling point? Sebenarnya kita buka Tomorrow Coffee di dalam 2 tahun sudah 600 toko dan sudah sebar ke seluruh Indonesia. Oke. Jadi salah satu adalah unique selling point adalah dari pertama kali kita sangat jaga ke kualitas kontrol. Oke. Karena kopi mesin kita 100% full automatic sehingga kita training ke barista sangat lebih mudah dengan pada yang biasa itu. Jadi waktunya kita hemat waktu dan kita training ke semua barista dengan SOP dia sangat simple sekali. Dan sehingga bisa jaga kualitas kopi semua konsisten di semua outlet kita. Itu unique selling point. Nah, ini berarti aku bisa ambil sedikit kesimpulan dari pembahasan barusan bahwasanya jadi kalau teman-teman mengambil petikan informasi aja kan kita jangan langsung ditelan-telan mentah-mentah gitu ya Pak. Jadi yang kita dapatkan adalah kalau memang teman-teman mau menjadikan bisnis kopi kalian itu berbeda dari yang lain, ya memang harus ada satu pointer penting yang kalian optimalisasikan. Misal tidak mampu nih membeli mesin kopinya yang mahal, setidaknya biji kopi yang disediakan atau yang kita pilih memang dari yang seleksi terbaik gitu ya Pak ya. Betul. Jadi bisa mulai dari satu hal, pilih salah satu aja dulu. Kalau belum bisa ngasih water filter yang terbaik atau mesin grinder yang terbaik, minimal biji kopinya yang sudah kita sajikan terkualitas adalah yang paling berkualitas. Gitu aja dulu. Betul. Jadi teman-teman sudah bisa menyebut nih kopi gue beda nih, enak dari yang lain karena kopi gue adalah dari biji kopi. Kalau tadi kan misalkan Arabica, ada selling point yang bisa kita sebutkan. Oke, kita highlight lagi ke tips-tips berikutnya. Ketika sudah menghadapi kompetitor yang menjual tipe makanan ataupun minuman sejenis, dari Tomorrow sendiri siasatnya seperti apa? Sebenarnya tetap kita jaga service level. Jaga service level adalah kita nomor satu jaga speed. Karena customer sama ke toko dia pesen kopi dia mau cepat karena dia kan mau hemat waktu. Even kita kerjasama dengan GoFood sebagai partner GoFood, sebelum driver ke toko kita sudah siapin. Karena kita bikin satu kopi cuma 1,5 sampai 2 menit karena sangat menghemat waktu sama jaga kualitas. Kedua dengan setiap hari kalibrasi dengan mesin sama maintenance dengan SOP dengan bagus sehingga kopi rasa kita yang sangat bagus karena kita sangat tegas dengan yang SOP kita di toko. Wow, berarti SOP-nya sudah ditetapkan nih dalam tiap proses pembuatan kopinya 1 sampai dengan 2 menit, tidak ada waktu yang terbuang di sana. Betul. Sudah dipastikan berarti mulai dari training untuk baristanya sampai dengan tim yang mengurus online dan juga offline-nya juga harus benar-benar sudah membagi tugasnya masing-masing. Apalagi biasanya memang benar sih Pak, penikmat kopi itu orang yang buru-buru. Ya, kalau nggak keburu ngantuk kalau kayak gitu. Keburu ketiduran kalau kayak gitu. Jadi emang harus tipe yang satset lah istilahnya kurang lebih. Nah, ketika kita sudah membahas jenis-jenis kopi, tipe kopi, kita sudah melihat ada satu keciri khasan tertentu mulai dari orang-orang sudah mengenal Tomorrow dari kejauhan aja, mungkin pemilihan dari brandnya, logonya, warnanya, hingga sekarang menjadi populer. Boleh di-spill sedikit dong Pak, berapa cup sih kopi yang dijual per tahunnya? Ya, per tahun kita selama tahun ini jualan 40 juta cups total. Benar. Benar. Berapa Pak? Sekali lagi 40 Pak. juta cups. Selama Tolong tahun ini. editor dikasih lihat tulisannya di sini berapa Pak? 40 juta cups. 40 juta. Aku syuting bolak-balik
fungsi sampai tipes pun aku tidak akan bisa sesukses Pak Super ya. Maka dari itu jadilah bisnismen teman-teman. Gila 40 juta, tapi ya memang itu secara total keseluruhan sudah ada banyak cabang di mana-mana. Betul. Dan teman-teman juga kita harus perhatikan Pak Super ini orang yang punya mindset semuanya tertata dan terarah. Jadi memang butuh disiplin tinggi. Itu nomor satu yang paling penting sekali ketika mengelola sebuah bisnis. Nah, kalau dilihat-lihat juga Tomorrow kan cukup masif dalam membuat inovasi menu-menu Betul. baru. Betul. Ada nggak sih pola jadwal tertentu? Misalkan Valentine nih Februari nanti ada yang minuman kopi pink gitu yang tematik atau memang inovasi itu selalu ada, selalu disiapkan. Setiap bulan selalu ada rilis menu Setiap baru. bulan pasti ada. Jadi dari 2022 sampai dengan sekarang 2024 totalnya sudah ada berapa varian menunya? Kita sekarang ada 60 SKU di menu kita. 60. 60 SKU. Kolaborasi kita banyak lakukan. Yang kemarin kita kerjasama dengan Carfair. Oke. Wah, Garfield ternyata selain suka lesanya suka kopi juga ya. Terus kita pernah kerjasama dengan yang Master of Kopi Master kita, yang Pak Muhammad Agad. Sekarang Maudi Ayunda sebagai brand Maudi Ayunda. empowering officer kita. Wah, boleh tepuk tangan dong sekali lagi guys.